Sih aku cari, Pak. Kan sampean suruh malah, aku udah malah. Ini tadi sampean bilang katanya utangnya 1 juta. Heeh. Kok jadi 80 juta ini? Bener. Kok gendeng men? Ya mending sampean kasih pekerjaan aku yang lebih apa namanya layak lah. Mana? Nomor rekening sampean mana? Nih, Oh ini. Bentar. Nah, karena saya mau kayak kembaran saya, Pesugihan Tuyul. oh sampean mau bayar dukun daftar pesugihan. Iya, Kayak kembaran sampean. iya. Saya punya cash ini 80 juta. Ini beneran. Ya beneran. Buat kamu wis. Udah ya, kamu jangan utang-utang lagi kalau emang nggak mau bayar ke saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsud fil wujud karamuhu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tusibal qulub wa tanturku bil ausub wa talinu bi asub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi masub. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Sahabat-sahabat saya yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Disehatan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita silaturahmi para sahabat-sahabat semua ya. Silaturahmi lagi, semoga tidak mengurangi keberkahan daripada silaturahmi ini walaupun cuma lewat kanal YouTube. Dan kemarin 2 hari saya tidak upload karena memang ada suatu hal yang tidak seharusnya saya jelaskan di dalam video ini. Terkait dengan Agus ya sahabat ya. Banyak sekali dari viewers anak SPT di luar sana yang menanyakan terkait dengan Agus. Katanya Agus ini sekarang menjadi preman. Nah, makanya tadi itu saya langsung konfirmasi kepada ibunya, apakah benar Agus ini menjadi preman atau bagaimana, terus kronologinya seperti apa. Nah, maksud daripada video ini, Agus ini saya ajak ketemuan di sini sahabat-sahabat semua. Saya ingin tanyakan secara langsung. Saya itu kalau nggak korespondensi langsung atau klarifikasi langsung kepada orangnya, saya itu nggak lega. Cuman katanya apalagi media sosial ya. Cuman lihat tayangan di media sosial tanpa mengetahui kenyataannya, itu saya kurang lega. Jadi saya di sini itu lagi nunggu Mas Agusnya. Saya tanyakan benar-benar apakah kemarin itu sudah kena azab, habis sumpah pocong, terus kemudian seperti itu ya. Alhamdulillahnya berkat dari doa sahabat-sahabat semua di luar sana, hidayah Allah turun dan Mas Agus ini sekarang sudah bertobat. Tapi kok ada kabar ya, dari salah satu netizen saya, Mas Agus ini jadi preman di konten kreator lain. Apakah benar seperti itu? Nanti kita kulik lebih dalam. Intinya seperti itu. Ini saya ini lagi nunggu Mas Agus di tempat ini. Saya tadi juga habis mancing sahabat di sungai. Mau cari ya mengisi waktu luang ya, ngabuburit, intinya seperti itu. Cari ikan. Memancing. Salah satu hobi saya adalah memancing sahabat ya. Saya doakan untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana yang melihat dan menonton video ini, semoga dilimpahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Ini ngomong-ngomong Agus ini lama banget. Sudah setengah jam saya sahabat nunggu Mas Agus ini sahabat. Kok ya lama banget, kemana? Pak telepon. Oh, Pak Ustaz. Oh. Ya, ini Mas Agus. Pakaian. Ini gimana Pak Ustaz? Makanya Pak Ustaz. Hah? Ini dipencet. Nah,
Lah ini, saya itu kalau cuman melihat di media sosial tanpa saya harus klarifikasi langsung kepada orangnya, saya nggak lega. Apakah memang benar seperti itu atau gimana? Kemarin saya dilapori sama salah satu netizen saya, katanya sampai ini kembali lagi berbuat ulah menjadi preman, palak sana sini. Itu gimana ceritanya? Jadi gini itu Pak Ustadz. Hmm. Kan saya kan sebelumnya itu pas jadi anak durhaka itu saya kan punya pinjaman Pak Ustadz. Heeh. Saya punya pinjaman itu di Shopee Pak Ustadz. Itu Oh, senilai iya. 1 juta. 1 juta. Nah, Shopee itu udah masa itu apa Pak Ustadz? Masanya bayar gitu. Masa tenggangnya habis. Heeh. Oh, terus. Nah saya itu bingung, gak punya uang Pak Ustadz. Nah, Oh. terus saya itu nyari-nyari pinjaman. Nah kenal namanya Mbak Risa. Kenal namanya Mbak Risa. Nah, Mbak Risa itu siapanya sampean temen? Mbak Risa itu temennya temen Mbak Ustadz. Temennya temen? Nah, aku yang disuruh minjem di Mbak Risa. Temennya sampean? Heeh. Iya ya, terus. Terus gimana? Nah, agak ribet memang Pak Ustadz. Terus. Nah, terus Sampean minjam lah ke Mbak Risa. minjam ke Mbak Risa. Terus. Saya itu awalnya minjem itu senilai 1 juta Pak Ustadz. Terus. Nah saya disuruh tanda tangan. Tapi gak bilang itu apa namanya bunganya itu berapa itu dia nggak bilang Pak Ustadz. Nah pas saya sudah tanda tangan, saya lihat bunganya itu kalau tiap bulannya itu 50% Pak Ustadz. 50%? Heeh. Loh, berarti berapa itu? 500? Iya benar Pak Ustadz. Oh gitu, terus? Akhirnya? Terus saya kaget Pak Ustadz, tapi kan sudah tanda tangan waktu itu ya. Nah saya bingung di situ. Ya bener saya udah nggak bingung untuk apa itu bayar Shopee Pay toh. Tapi bingung gimana caranya balikin uang Mbak Risa ini. Soalnya terus? kalau nggak segera dilunasi itu bunganya semakin besar toh. Semakin besar, 50%. benar. Terus akhirnya sampean malah? Saya malah karena nggak bisa bayar utangnya di Mbak Risa. Oh gitu, jadi sampean ya balik lagi berarti bener sampean jahat lagi. Tapi awalnya saya nggak mau itu Pak Ustadz. Saya tapi dipaksa. Nah Mbak Risa ini bawa bodyguard Pak Ustadz 2 orang. Oh jadi sampean gimana toh? Sampean malah atas suruhan Mbak Risa? Bener. Oh gitu. Tapi awalnya saya nggak mau. Awalnya sampean nggak mau? Tapi Mbak Risa datang lagi itu bawa bodyguard 2. Saya dipukuli Pak Ustadz. Dipaksa untuk malah orang-orang di jalan? Iya bener. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang Mbak Risanya itu kemana? Sampean tahu rumahnya? Mungkin nanti bisa diomongkan secara baik-baik. Saya ini mencoba untuk membantu sampean. Daripada sampean itu malak-malak seperti itu. Tahu rumahnya Pak. Sampean tahu rumahnya? Tahu. Setiap tanggal berapa sampean harus bayar itu bunganya? Setiap tanggal 3. Setiap tanggal 3. Ini sudah berapa bulan sampean nunggaknya? Aduh, nggak tahu Pak Ustadz. Itu udah banyak banget. Banyak banget ya. Kalau di total berapa? Paling ada kalau 80 juta Pak Ustadz. Gimana sahabat-sahabat semua? Hutang 1 juta, bunganya sampai ke 80, jadi 80 juta. Ya, kalau mikir orang-orang lucu Pak Ustadz. Soalnya itu aneh banget Pak Ustadz ya. Ini Mbak Risa, siapa? Mbak Risa itu memang biasanya ngutangin orang atau gimana? Aku Biasanya kayak gitu? Dari temanku sih iya Pak Ustadz. Oh, biasanya ngutangin orang gitu? Ngutangin orang. Oh, alah. Tapi nggak tahu temanku kok nyaraninnya ke situ, ke Mbak Risa itu. Berarti kan kayaknya ada sekongkol temanku sama Mbak Risa ini ya. Oh, jadi kesimpulannya begini sahabat-sahabat semua. Mas Agus ini memang karena ada unsur paksaan dari si Mbak Risa ini. Nah, Mbak Risa ini siapa? Mbak Risa ini adalah orang yang meminjami uang Agus sebesar 1 juta. Tapi bunganya itu sampai 50%. Akhirnya numpuk sampai 80 juta. Sampai dipaksa, sebenarnya sampai nggak mau melakukan hal itu. Nggak mau. Ya, insya Allah nanti kita bantu sahabat-sahabat semua ya. Gitu ya. Terus keadaannya ibunya sampai sekarang gimana? Aman? Sekarang aman Pak. Di rumah. Aman Tapi ya? kemarin tuh habis sakit katanya. Sini, Apa Mbak? sini cepat. Apa? Masih belum ada. Kamu nggak usah ikut-ikut. Aku ada Enggak. urusan sama Agus. Gimana utang kamu yang kemarin? Masih aku cari Pak. Kan sampean suruh malah, aku udah malah. Udah Tapi berapa bulan kamu nunggak terus? ya tapi gimana kenyataannya yang belum ada. Aku udah berusaha malah apa yang seperti sampean bilang. Kamu kurang usaha, kamu kurang
jauh. Tapi udah jauh Mbak, aku udah keliling-keliling. Keliling kemana? Keliling ke daerah sini Mbak. Aku loh sampai udah megang wilayah. Megang wilayah di daerah sini. Aku sampai dipegangin wilayah sama Pak Deku itu buat ngamen. Jadi pengamen-pengamen itu gak boleh masuk ke wilayah aku. Tapi kamu beri aku cuman berapa itu? Ya 3 juta kemarin itu kan udah aku bayar, udah lebih Mbak, udah sama bunganya 2 juta, utang aku 1 juta, harusnya kan udah lunas. Enggak. Kamu masih ada utang 80 juta. Loh Mbak, itu kan bunganya aja Mbak. Iya, tapi kamu udah dari bulan-bulan kemarin itu bilangnya nanti. Tolonglah Mbak, itu kan aslinya utangnya udah lunas, tinggal bunganya aja. Ya gimana dong cara kamu nyarinya? Ini mohon maaf ya, bukannya saya ikut-ikut. Ini tadi sampean bilang katanya utangnya 1 juta. Heeh, Kok jadi 80 juta ini? bener. Kok gendeng men? Aku kemarin itu malah Pak Bunganya. Ustadz. Malah aku kan disuruh Pak Oh. Deku itu megang wilayah. Nah, Pak Deku kan kebetulan juga preman toh Pak Ustadz. Hmm. Aku disuruh megang wilayah itu, aku ngamen daerah situ. Nah terus, aku tuh udah dapat uang 3 juta. 3 juta itu tuh 1 juta bayar utang, 2 juta bayar bunganya itu Pak Ustadz. Tapi masih kurang 80 juta. Ini Mbak Risa ini memang kayak gitu memang sistemnya ngutang apa namanya? Sampean kan biasa ngutangin orang kan? Ya, Sistemnya sampean kayak gitu, bunganya sampai segitunya. ya kan bunganya 50% kan emang banyak. Astagfirullahaladzim, udah nunggak berapa bulan ini? Agusnya nih. Ya nggak tahu kan Udah gak kehitung. bulan-bulan Udah gak hitung. Udah nggak kehitung emang. Tapi setidaknya sampean kalau ngasih pekerjaan ya nggak usah malak gitu loh. Ya gimana? Mau nggak mau ya harus malak. Astagfirullahaladzim. Kasihan juga ini, cuman hidup sama ibunya aja di rumah. Gitu. Ya nggak usah pinjam ke saya, Kalau- pinjam ke yang lain bisa. Tapi Sampean Mbak, kalau kemarin itu sampean sebelum tanda tangan ngasih tahu bunganya, itu kan saya nggak bakal tanda tangan Mbak. Ya kan emang itu sistem di saya gitu. Semuanya kalau utang di saya Loh, juga gitu. berarti ada surat hitam di atas putih. Ada Pak Ustadz, Ada. tapi saya Itu tertera nggak boleh bunga nggak? baca. Saya itu disuruh tanda tangan langsung kalau beneran mau 1 juta itu. Suratnya mana sekarang? Suratnya ada di rumah Pak Ustadz. Ada di rumahnya sampean. Oh. Astagfirullahaladzim, ini juga apa namanya riba sahabat-sahabat semua Kak. Bisa seperti ini. Yang ngutang ke sampean juga banyak kayak gini. Yang Ya, mau banyak. ngutang ke sampean. Astagfirullahaladzim. Ya, insya Allah nanti kita bantu sampean untuk bayar utangnya sampean. Tolong Pak Ustadz. Ya, kasihan ibunya. Sampean juga ya walaupun kayak gitu ya harus punya hati nurani juga, Mbak. Jangan apa nyuruh-nyuruh orang untuk malak. Lah nanti kalau yang dipalak itu lebih ganas sama ini gimana? Kan bahaya juga buat ininya, buat Agusnya gitu. Ya kan Malah tinggal ut- ngelawan, u- sana aja tinggal ngelawan. utangnya sampean malah nggak balik. Ini babak belur. Kan gitu. Dia nggak Ya mending pernah- sampean kasih pekerjaan Agus yang lebih apa namanya layak lah. Masa sampean nyuruh Agus untuk apa namanya malak-malak. Aduh, gimana ya? Kalau mau di saya ya gitu sistemnya. Kalau nggak mau ya udah nggak usah utang ke saya. Mbak, kalau kemarin saya main ngasih tahu materinya saya nggak bakal tanda tangan Mbak. Sampean itu maksa suruh tanda tangan. Ya lagian kamu ngapain utang ke saya? Lah kan saya kira utang sama biasanya kayak teman ke teman itu Mbak, nggak ada bunganya. Aduh, di Tapi mana-mana saya itu heran. utang itu ya ada bunganya. Nah, Mbak, saya nggak tahu Mbak. Saya itu kalau kemarin itu udah apa dibolehin baca itu loh, saya nggak bakal tanda tangan. Saya cari pinjaman yang lain Mbak. Pusing aku ya. Kamu ini gimana sih? Capek aku. Mbak, tolonglah Mbak, anggap aja itu lunas Mbak. Kan udah Anggap udah aja lebih dari lunas, utang. Enak aja, 80 juta itu gak sedikit. Ayolah Mbak. Jadi sampean yang nyuruh Mas Agus ini malak ke sana kemari, terus setiap Mas Agus ini pulang, sampean kan minta itu hasil palaannya. Itu sampean target. Iyalah, Harus berapa? Harus tidaknya satu hari 10 juta gak bisa. Wih, malah apa 10 hari? Apa namanya 1 hari 10 juta? Nah itu Pak Ustadz, gak masuk Maaf. akal emang Pak Ustadz. Ada di mana-mana kan malah itu namanya kalau 10 juta ya Pak Ustadz ya. Itu bukan malak lagi Pak Ustadz, itu begal ya Pak Ustadz. Jadi makanya jangan sampai nanti Malah malah. ke orang yang pulang dari kantor, terus bawa mobil, terus minta uangnya. Kalau kayak gitu ya apa gitu. Sekarang kalau saya ditarget 10 juta ya Pak Ustadz ya.
saya mau begal apa gak saya masuk penjara Pak Ustadz. Ya, Makanya saya makanya gak itu. berani, Pak Ustadz. Kalau misalnya ini nanti kena pasal kriminal, misalkan sampean mau tanggung jawab. Ya gak mau lah, kan itu urusannya dia. Masa Ya. aku ikut-ikut. Ya Pak, sampean kalau- kan yang nyuruh Tapi kan masalahnya. kalau misal aku masuk penjara kan Mbak ya juga nggak bisa dapat uang dari saya. Iya, utangnya sampean juga nggak balik nanti malah. Kan masih ada ibu kamu. Aku minta di ibu kamu, apa salahnya? Janganlah Mbak, itu ibu satu-satunya aku Mbak. Itu udah yang rawat aku dari kecil loh Mbak. Tolonglah Mbak. Kamu ini ya banyak bacot, pusing aku. Mana uangnya sekarang? Kamu gak bawa uang? Ada Mbak, aku tadinya malah cuma dapat segini aku Mbak. Tuh Mbak, Aduh, apaan itu? Yang banyak, cari itu sampai malam. tuh Mbak. Aku cuma dapat segini aku tadi malah Mbak. Aduh, kamu ini gimana sih? Ya ampun. Ini aja buat makan sama ibu aku Mbak. Kalau buat Duh, kamu ini ya banyak alasan. Mbak, Ibu kamu pasti udah makan di sana, dikasih-kasih orang sekitar itu mungkin. Mbak, ibu saya sekarang nggak dikasih oleh orang, saya tuh suruh di rumah aja Mbak, saya yang kerja. Duh, lagian kamu itu kerja. Kok bisanya utang, utang, utang. Kerja itu ya kerja yang benar, bukan kerja utang. Gimana kamu ini? Mbak, tolonglah Mbak. Sampean juga ngira-ngira lah. Mau sampean nyuruh orang malak 1 hari harus dapat 10 juta ini loh. Nah, itu Malak Pak. gimana? Begal itu Pak Ustadz ya. Astagfirullahaladzim. Terus nanti diselesaikan dengan cara baik-baik aja. Baik-baik gimana? Ya, Ini nanti tak- udah nanti tak- bulan-bulan. Nanti tak datang ke rumahnya sampean sama Agus. Diselesaikan dengan cara baik-baik. Nggak seperti itu cara menyelesaikan masalah. Nanti kalau Agus kenapa-napa, sakit kayak atau apa, kayak malah Lu utang, sibuk gak bisa. Kamu utangnya udah- sampean malah nggak balik nanti. Gitu loh. Bisa diselesaikan dengan baik-baik kok. Masalah hutang piutang ini. Gitu. Ya Mas kan, Agus, tapi udah berbulan-bulan. iya. Tapi kan sampean juga harus tahu kondisinya Agus juga. Dan sampean juga jangan kayak gitulah. Masa utang apa namanya 1 juta sampai itu nunggak berapa bulan sampean? Udah aku nggak ngitung Pak Ustadz soalnya. Sampean juga harus Baik. trans 3 tahun yang lalu mungkin. Udah capek. sampean juga harus transparan. Pas tanda tangan itu bunganya segini lah, sampean nggak transparan masalahnya. Kemarin itu aku juga malah itu Pak Ustadz pengemis, tapi dia bawa uang 600.000. Nah, aku ketemu lagi sama Mbak Risa langsung diambil semua Pak Ustadz. Ya itu pengemis saja bisa dapat 600.000. Kamu masa gak bisa dapat segitu? Nggak tahu itu memang pengemisnya rada aneh itu Pak Ustadz. Kayak heran aja bisa dapat uang 600.000 gitu. Nanti kamu termotivasi jadi pengemis. Ya udah jadi pengemis aja kata Astagfirullahaladzim. Gitu aja susah. Memang orang-orang sampean yang sampean utangi uang itu, yang punya hutang ke sampean itu, kalau terlilit bunganya sampean suruh seperti ini. Ya iyalah, tapi mereka itu bisa dapat 2 juta, 3 juta gitu. Ini apa 500.000 aja gak dapet? Ya mereka kan punya usaha Mbak. Aku ini orang biasa loh. Aku Ya, cari makan cara lah. nganggur. Gimana ini Mbak? Aku nggak bisa ya. Ya, nggak mau tahu aku. gimana ya? Lebih baik kita duduk-duduk aja lah. Bisa diomongkan dengan baik-baik kok, Mbak. Aduh gimana Permasalahan ya? kayak gini. Saya sudah biasa mengurusi hal kayak gini. Gitu loh. Duh pusing aku. Ada nggak uangnya sekarang? Tolonglah Pak Ustadz. Tolong Nggak ada aku. tempat duduk. Benar-benar kesusahan ini Pak Ustadz. Aku nggak tahu. Ini posisinya belum tahu Pak Ustadz. Ya udah gini aja. Sampean punya nomor rekening kan? Punya. Nanti saya minta nomor rekeningnya sampean. Gitu, ya. Iya. Ya, sampean duduk-duduk dulu aja. Santai aja, nggak usah apa namanya? Terlalu tegang. Sini. Sini, Gus. Sampean, Gus. Nanti sampean apa namanya? Kirim nomor rekeningnya sampean. Mana nomor rekeningnya sampean? Tak bantuin nanti. 80 juta aja. Pak Ya Ustadz, 80 juta itu nggak sedikit. Bagi saya sedikit. Ya udah. Lah ya Nomornya. makanya. Oh. Pak Ustadz nanti Mana? saya usahain, Nomor Pak rekening Ustadz, sampean ya. mana? Nih. Oh ini. Bentar. Kok cuman angkanya nggak kurang dah? Lihat, lihat. Aduh enggak, Lihat. enggak. Ya. Kasih mic-nya. Iya, Pak. Kita kuak sahabat-sahabat semua. Untuk orang yang saya sentuh, apakah masih dengar suara saya dengan jelas? Masih. Masih.
Bener, namanya sampean Risa. Iya benar. Sampean yang pernah meminjamkan uang 1 juta kepada Agus. Iya. Sampean juga yang mengasih bunga yang nggak terkira sama Agus. Sampai numpuk 80 juta, bener? Benar. Itu kenapa kok sampean seperti itu? Karena saya mau kayak kembaran saya, pesugihan tuyul. Maksudnya gimana? Ya saudara kembar saya itu pesugihan tuyul, jadi dia itu bisa kaya raya banget. Bisa beli apapun tanpa mikirin uang. Jadi, Karena kalau ke dukun harus bawa uang yang lebih dari 100 juta. oh jadi sampean ini nanti setelah dapat uang itu, sampean mau bayar dukun daftar pesugihan. Iya. Kayak kembaran sampean. Iya. Oh, jadi intinya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Korban sampean cuma Agus saja. Enggak, banyak orang-orang yang udah hutang ke saya, terus saya suruh ngemis-ngemis buat bayar utang bunganya ke saya. Ya itu saya buat manusia-manusia itu ATM berjalan saya. Oh, jadi sampean sengaja membuat manusia itu sebagai ATM berjalannya sampean. Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti banyak anak-anak Mbak itu yang jadi korban Mbak. Enggak anak-anak aja, orang tua-tua juga ada. Sudah lama sampai melakukan ini Mbak? Ya sudah dari 8 tahun yang lalu. Apa nggak kasihan sampai sama anak-anak itu Mbak? Ya enggak, kan itu buat saya ke dukun. Dia sudah terkuak para sahabat-sahabat semua. Kalau Mbak Risa itu memang usahanya seperti itu sahabat-sahabat semua ya. Untuk membayar dukun, dia itu mau daftar pesugihan. Daftarnya berapa? Lebih dari 100 juta, sekitaran mungkin 150 juta. Ini dukun mana? Dukun mana sampai ini loh? Ada dukun di... Oh gitu. Iya. Jadi 150 juta daftar aja. Iya, Tapi kan kalau kita mau pesugihan kan otomatis kita kan orang nggak punya. Masa suruh bayar 150 juta? ya kan ada levelnya sendiri. Kalau Oh. mau yang kecil ya bayarnya kecil, kalau mau yang besar ya bayarnya besar. Oh gitu. Itu udah yang besar Ya, 150 ini paling juta. besar sendiri. Sudah dijaminkan berapa bulan bisa langsung kaya? Ya, 1 bulan bisa nyampai 2 M. Lu. Astagfirullahaladzim. Dia tega loh nyuruh anak-anak, ibu-ibu buat Iya dah. maksa malah gitu Pak Ustadz. Ada yang disuruh ngemis paling Pak Ustadz. Kayaknya memang seperti itu. Ya udah, dalam hitungan ketiga sudah terkuak kan sampean? Sudah Pak Ustadz. Ya. Dalam hitungan ketiga sampean sadar dan sampean melupakan apa yang saya tanyakan dan jawaban-jawaban yang sampean berikan ke saya, sampean lupa semua itu. 1, 2, 3. Kenapa ini di sini? Loh, kenapa? Udah masuk. Tadi tak transfer udah. Belum masuk tak? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Ya udah, saya punya cash ini 80 juta. Ini beneran. Ya beneran. Buat kamu, wis. Udah ya, kamu jangan utang-utang lagi kalau emang nggak mau bayar ke saya. Iya Mbak. Pusing Gitu. nggak kan ada utang ke kamu? Udah berbulan-bulan, kamu nggak mau bayar. Kamu bilangnya nanti. Ya sekarang saya gimana ya Mbak ya? Emang malah itu hasilnya cuma segitu Mbak. Ya udahlah, lupain. Ini aku udah dapat uangnya dari ini siapa teman kamu ini ya. Udah, makasih, bye. Ya udah. Biarkan aja, biarin. Itu daun loh Pak Ustadz tuh. Itu dia ngiranya uang Pak Ustadz. Ya kan dia masih dalam sugesti. Masih dalam sugesti saya. Saya tadi kan hipnotis dia. Nanti dia itu ngeliatnya uang Pak Ustadz. Iya, dia ngeliatnya uang. Biarkan, wis. Soalnya dia itu seperti itu, mempunyai niat yang jelek, mempunyai niat yang apa namanya ya, sesat buat Saya tadi pesugihan. takut loh Pak Ustadz. Saya kira itu beneran sampai transfer 80 juta. Terus Ya, kalau saya ngapain? bingung nanti balikinnya ke Pak Ustadz gimana. Aduh, ngapain saya transfer ke dia 80 juta? Pak Ustadz makasih loh Pak Ustadz ya.
Ya udah, yang penting sampean sekarang wis berhenti aja. Dia sudah tenang kok dapat daun. Sampean nggak usah malak-malak lagi, intinya kayak gitu. Kasihan ibunya sampean, nanti kalau sampean malah kena masalah di jalan malah bingung. Ibu itu nggak tahu soalnya saya malak itu. Itu Nggak tahu. nggak tahu. Kan paman juga tak suruh diem. Soalnya saya minta tolong ke paman aja. Oh. Kalau misal nanti tahu mungkin ibu marah lagi Pak Ustadz. Saya dikira nakal lagi Pak Ustadz. Jadi makanya itu. Ya udah, itu aja para sahabat-sahabat semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Habis ini saya mau ngambil itu ikan saya tadi di mana kameramen? Masa berenang lagi kan Tadi saya? habis mancing tak Pak Ustadz? Iya, habis mancing saya. Ya dapat macam-macam. Dapat sempak bareng aku. Pak Ya udah, itu aja ya para Pak Ustadz sahabat-sahabat. emang suka ngelawak. Ya beneran kok. Iya bener sih emang di sungai Pak Ustadz. Ya udah, sampai habis ini pulang, tak antar pulang, ibunya sampai nunggu di rumah. Kasihan. Iya, Itu dari saya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.